Pada 6 Februari tahun 1878, pasukan Belanda tiba di Piaraja, Kecamatan Sorkam, Tapanuli Tengah di pedalaman Sumatera Utara dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Kedatangan Belanda membuat Sisingamangaraja tersulut kemarahan karena mereka mengeksploitasi dan mendominasi tembakau di Sumatera Utara yang saat itu terkenal sebagai tembakau dengan kualitas terbaik di dunia. Pada tanggal 16 Februari tahun 1878, Sisingamangaraja mengumumkan perang dengan menyerang pos-pos Belanda di Desa Bahal Batu, Kecamatan Siborong-Borong, Sumatera Utara. Kita tidak bisa tinggal diam. Mulai hari ini kita harus melakukan sampai angkat kaki dari tanah ini. Ada banyak kisah perjuangan heroik yang telah diceritakan secara turun-temurun ke anak cucu kita. Akan tetapi, ada satu kisah sejarah perjuangan menarik yang tampaknya belum pernah secara gamblang diceritakan maupun dimuat oleh banyak media. Kisah ini menceritakan tentang perjuangan tanpa henti melawan tirani dan penindasan di tanah Syekh Abdurrauf Asingkili oleh Kop Marsouche Tevur atau biasa disebut dengan pasukan Marsouche bentukan Belanda. Adapun kisah ini adalah tentang Sultan Daulat dan Siti Ambia, Singa dan Sri Kandi dari Tamusi. Kenapa kok lemes sekali mukamu, Pra? Kami dikasih tugas sama guru, Paman. Tugas apa? Pak Samsul kasih kami tugas buat ceritakan tentang perjuangan pahlawan pas dari pahlawan nanti, Paman. Oh, kirain tak ada apa. Kok tak ada apa sih? Paman ada tahu nggak cerita perjuangan pahlawan yang gampang kalau diceritakan? Bukan hanya gampang untuk diceritain, Pra, tetapi menarik untuk didengar dan belum banyak orang yang tahu cerita ini, Pra. Hah? Cerita apa itu, Paman? Ini cerita perjuangan melawan penjajah Belanda yang saat itu luar biasa jelinya, Pra. Siapa? Pangeran Diponegoro? Bukan. Jenderal Sudirman? Bukan juga. Laksamana Mahayati? Bukan. Dari siapa, Paman? Sultan Daulat Sambo dan Siti Ambia. Hah? Kok aneh kali gitu namanya? Siapa itu, Paman? Di bumi Aceh penuh bersejarah, terdengar kisah perjuangan yang tiada tara. Sultan Daulat Sambo, pemimpin bijaksana, Panglima Siti Ambia, pahlawan wanita. Bersama mereka hadapi semua rintangan, dalam darah dan keringat ada keberanian. Dari tanah Aceh yang penuh tantangan, mereka berjuang demi kemerdekaan. Sultan Daulat Sambo, pahlawan bangsa, Panglima Siti Ambia, pahlawan wanita. Di medan laga mereka bersatu, untuk Aceh singkil mereka berjuang tanpa henti. Dengan pedang dan tekad yang tak tergoyahkan, mereka melawan penjajah yang datang. Di tengah badai, di tengah gelombang, kepemimpinan mereka tak pernah suram. Di tiap langkah mereka membangun harapan, menjaga tanah dan warisan bangsa. Dengan semangat yang tak pernah padam, menjadi legenda yang abadi
dalam sejarah. Sultan Daulat Sambo, pahlawan bangsa. Lima Siti Ambia, pahlawan wanita. Di medan laga mereka bersatu. Untuk Aceh Singkil mereka berjuang tanpa henti. Kisah mereka menggema di setiap angin, mengajarkan kita arti perjuangan. Di tanah Aceh nama mereka abadi, dalam sejarah yang takkan pernah mati. Sultan Daulat Sambo, pahlawan bangsa. Lima Siti Ambia, pahlawan wanita. Di medan laga mereka bersatu. Aceh Singkil mereka berjuang tanpa henti. Kini kita kenang dengan bangga dan hormat atas jasa dan pengorbanan yang tiada tara. Sultan Daulat Sambo dan Siti Ambia, di hati rakyat Aceh mereka selamanya. Kurang rantai Ajimat Ayun, Serdadu Ambon perang di Gula, Sesahid Panglima Saman, negara dijajah Belanda. La ilaha illallah, Sabiullah, perang agama, agama ibadah sungguh, lawan Marsose Siti Ambia. Hah? Sultan Daulat Rambo dan Siti Ambia? Sambo, pra. Hah? Kok aneh kali gitu namanya? Ini kisah sejarah dari mana, Paman? Ini kisah sejarah perlawanan dari Aceh Singkil, pra. Hah? Disingkil? Banda Aceh? Itu beda lagi. Oh alah, pantes lah namamu Gaprah. Emangnya kenapa namaku, Paman? Iyalah cocok, Gaprah, gapam sejarah. Enak aja. Aceh Singkil. Tanah Aceh Singkil nama tersohor, bukan hanya alamnya yang kaya, kayu damar rotan dan kemenyan, melainkan sejarah yang memancar. Aceh Singkil gemilang di mata dunia, dari ulama karismatik yang menginspirasi. Syekh Abdul Rauf, Syekh Hamzah Pansuri, pemetik budaya warisan abadi. Tahun 999, undang-undang lahirkan Kabupaten Singkil berdiri, berkembang pesat dari 11 kecamatan dan 116 desa. Aceh Singkil gemilang di mata dunia, dari ulama karismatik yang menginspirasi. Syekh Abdul Rauf, Syekh Hamzah Pansuri, pemetik budaya warisan abadi. Paman nih, asik nyanyi-nyanyi aja pun. Langsung ke inti ceritanya aja lah, Paman. Sakit kepalaku pun denger dari tadi. Ya udahlah. Pada abad ke-17, Belanda melakukan penjajahan ke Sumatera Utara, hingga lahirlah perlawanan dari Sisingamangaraja 12. Di tengah-tengah perjuangan, Sisingamangaraja melakukan pertemuan dengan Sultan Daulat Sambo, salah satu kerabatnya yang saat itu menjadi raja di Kerajaan Batu-Batu di Sultan Daulat Aceh Singkil. Wahai Sultan Daulat, tanah kami sudah habis-habisan digempar oleh perang, dan kami mati-matian mempertahankan. Sedikit saranku sebagai saran, buatlah benteng di depan kerajaan. Aku yakin mereka sudah tahu bahwa Singkil dalam perang, dan juga hasil alam yang luar biasa. Damar, sutra, selada, emas, kayu, rotan, kemenyan, kebaros, dan hasil laut yang juga milik aku. Belanda itulah percaya pada saat ini mereka sudah darat harus. Baiklah, jika memang begitu firasatmu, sepulang dari sini aku akan berikan tentang pesan ini. Sebelum pulang, Sultan Daulat memerintahkan pasukannya untuk membuatkan rumah yang nantinya akan dihadiahkan kepada negeri Toba. Terimalah ini, hadiah dari kami. Terima kasih Sultan Daulat.
Rumah yang diberikan Sultan Daulat itu pun diberi nama Tutung Batu, dan saat ini dikenal sebagai Kampung Tutung Batu yang berada di Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. Tapi gimana ceritanya? Kok Singamangaraja 12 bisa kenal Sultan Daulat? Oh iya, jadi gini awalnya, Pra. Dahulu kala di desa Bakara ada seorang pria bermarga Sambo yang gagah, kuat, pemberani, dan juga cerdas. Pria itu bernama Putra Sambo. Dengan niat untuk dapat memulai kehidupan yang baru di tempat yang baru pula, Putra Sambo pun meminta pamit kepada seorang pria yang tak kalah gagahnya, yaitu si Singamangaraja 11 yang masih kerabat dekat dengannya. Izinkan saya berangkat Abang Doi. Sesaat setelah itu, rombongan pun mulai berangkat dengan dipimpin Putra Sambo yang hendak mengajak keluarga dan sanak saudaranya untuk menempuh perjalanan jauh. Tujuannya belum pasti, akan tetapi arah telah mereka tetapkan, yaitu ke utara. Bukan hal aneh bagi orang dahulu untuk pergi membuka hutan. Walaupun berbeda keyakinan dengan kerabatnya itu, mereka tidak pernah mempermasalahkannya. Si Singamangaraja memiliki keyakinan Parmalim, sedangkan Putra Sambo memilih meyakini dan memeluk agama Islam. Putra Sambo dan semua rombongannya telah melewati banyak hutan, sungai, desa, dan pemukiman. Sesekali mereka berhenti untuk beristirahat. Kali ini mereka beristirahat di sebuah bukit di seberang utara Sidikalang. Kita hanya istirahat sejenak di sini. Ini tempat kita. Di bawah sana kita menemukan saudara. Dari kejauhan, nampak asap menggumpal dan membumbung ke atas pertanda bahwa ada kehidupan manusia di sana. Sesampainya di sana, Putra Sambo dan pasukannya diterima dengan baik oleh penduduk di Kampung Sarah atau Lai Rasu. Jadi Putra Sambo diterima di desa itu, Paman? Iya, Pra, mereka diterima. Malahan karena kebaikan Putra Sambo, ia dijadikan sebagai raja dan diberi gelar sebagai Raja Sarah. Berarti Putra Sambo ini Sultan Daulat, Paman? Bukanlah, kau pun gak sabar kali. Sebenarnya ceritanya panjang, tapi udahlah, Paman singkat aja. Putra Sambo ini kan punya 4 orang anak, 3 laki-laki, yang satunya perempuan, Pra. Adapun anaknya itu, yang pertama bernama Sultan Daulat, yang kedua Raja Lela Medan, yang ketiga Panglima Solah, dan yang terakhir ini Siti Ambia, Pra. Siti Ambia? Iya, Pra. Jadi Siti Ambia ini anak terakhir dari Putra Sambo. Siti Ambia. Saat Putra Sambo melakukan perjalanan dari Bakara ke desa Namubuaya, Siti Ambia masih sangat dini dan berada di gendongan ibunya. Angin malam sudah sering bersarang di tubuhnya. Terik panas pun menjadi teman yang akrab selalu menyengat kulitnya dalam perjalanan. Keadaan yang memaksa dan menempa Siti Ambia menjadi sosok perempuan mandiri dan cikal bakal perempuan tangguh di masa depan. Wanita cantik, perkasa, dan lemah lembut ini memiliki ciri khas khusus dalam berpakaian. Ia selalu menggunakan baju dengan lengan panjang warna hitam yang dipadukan dengan kain atau juga celana berwarna hitam. Jika Sultan Daulat amat sangat tegas, Siti Ambia diciptakan oleh Tuhan sebagai penyeimbangnya. Ia adalah sosok yang mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Jika Sultan Daulat diangkat menjadi raja, Siti Ambia sudah tumbuh menjadi remaja yang sudah paham segala permasalahan di masyarakat. Maka dalam setiap musyawarah kerajaan, Siti Ambia selalu saja diikutkan. Ia dianggap orang yang paling paham dengan kondisi masyarakat bawah. Maka dari itu, musyawarah tidak akan dilakukan jika tanpa kehadiran Siti Ambia. Bagaimana menurut kalian? Cara Singamangaraja untuk memperbaiki kita. Selama ini kerajaan kita masih aman, Tuan. Apa yang mengharuskan kita membuat benteng? Awalnya Sumatera Utara juga aman. Kita tidak bisa menunggu Belanda datang untuk menguasai daerah kita. Aku juga mempunyai filsuf buruk tentang itu. Dengan bantuan Kesultanan Aceh, akhirnya Sultan Daulat pun memutuskan untuk membuat benteng pertahanan di depan kerajaan dari tumpukan kayu dan dilengkapi dengan 2 meriam yang siap menembakkan peluru ke arah lawan. Pada tahun 1894, Belanda telah menaklukkan semua kerajaan singkil seperti
Kerajaan Tanjung Mas, Silatong, Soping, Tualang Binanga, Pasir Belo. Hanya satu kerajaan lagi yang belum bisa ditaklukkan oleh Belanda, yaitu Kerajaan Batu-Batu yang dipimpin oleh Sultan Daulat Sambu. Tuanku, saat ini seluruh kerajaan telah tunduk kepada Belanda, hanya tersisa kita. Angkabutan fisabilillah, khairun min antahiyatan bil faidatan. Lebih baik mati di jalan Allah daripada hidup dalam dunia. Para pasukan Belanda beserta kolonel merayakan atas takluknya hampir seluruh kerajaan yang ada di Singkil dengan bernyanyi dan minum anggur serta berdansa. We feesten in de nacht, de sterren stralen helder, met rijkdom en geluk. Wat een leven zo bijzonder, dansen op de tafel met een lach op ons gezicht. We vieren onze vreugde in het avondlicht. Keesokan harinya, Kapten Kohler kedatangan seorang prajurit Belanda yang memberikan kabar tentang Sultan Daulat. Ia mengatakan bahwa kerajaan Batu-Batu telah membuat benteng pertahanan yang membuat Kapten Kohler marah besar. Ik ontving nieuws dat Sultan Daulat een verdedigingsfort had gebouwd in het Batu-Batu kapiteinskoninkrijk. Jullie twee brengen deze brief over aan de koning van Binanga. Hé, kijk eens. Het lijkt erop dat de kapitein nu echt boos is. Ja, de kapitein is erg boos. Laten we niet dichtbij komen, later kunnen we in zee worden gegooid. Hey Julia, ho is het. We kregen van de kapitein te horen dat we een brief moesten bezorgen bij de koning van Binanga. Hebben we ek een koos? Ook, laten we het gewoon aannemen. Ook, laat me de brief nu bezorgen. Koning Binanga, hier is een brief van kapitein Kohler voor u. O koning van Binanga ontmoet Sultan Daulat in spraak, en na hem toe wat u doet door kapitein Kohler en breng hem een kopje mosterd zaad, dit is in teken van dreiging. Penerjemah! Ya Tuan. Tolong artikan surat ini. Wahai Raja Binanga, temui Sultan Daulat, katakan padanya kamu diutus oleh Kapten Kohler dan bawakan dia secangkir biji sawi sebagai tanda ancaman. Ternyata kemarahan Kapten Kohler yang begitu besar dikarenakan di hari sebelumnya Sultan Daulat Sambu ternyata diberikan hadiah benteng di depan kerajaannya oleh Kesultanan Aceh agar kerajaannya terlindung dari serangan-serangan asing termasuk serangan Belanda. Terima kasih Tuhan telah membantu kami membuat benteng ini. Semoga benteng ini menjadi pertahanan yang baik untuk kerajaan Batu-Batu. Setelah mendapatkan surat dari dua serdadu Belanda, Raja Binanga pun bergegas menyampaikan pesan dari Kapten Kohler kepada Sultan Daulat. Wahai Sultan Daulat, terimalah ini pesan dari Kapten Kohler yang dititipkan kepadaku untukmu. Bawalah ini dan berikan kepada Kapten Kohler. Siapa yang menyangka awalnya Kapten Kohler mengira Sultan Daulat akan takut dan tunduk dengan adanya isyarat yang ia tunjukkan melalui satu muk biji sawi
yang menandakan bahwa ia akan mengirimkan pasukan yang menyerang kerajaan batu-batu seperti banyaknya jumlah biji tersebut. Akan tetapi ternyata Sultan Daulat begitu santai menanggapinya. Ia malah memberikan biji sawi yang jumlahnya 6 kali lebih banyak dari sebelumnya, sebagai pertanda bahwa kerajaan batu-batu akan melawan dengan kekuatan yang 6 kali lebih besar dibandingkan Belanda. Idioten, als je de kans krijgt wil je zelfs vechten. Troepen verzamelen, bevallen die Klutzak Sultan Daulat aan. Belanda akan melakukan penyerangan. Meskipun kita telah memiliki bentuk pertahanan, tapi pasukan mereka begitu banyak. Bagaimana menurut kalian? Aku akan halau mereka di depan tuanku. Aku tahu kau memiliki ilmu gugurkan terhadap serangan zaman, tapi itu tidak cukup. Karena kau bisa saja menghabiskan tenaga untuk melawan sendirian. Tuanku, dari kabar yang telah saya terima, Kapten Kohler mengutus 100 prajurit yang dibagi kepada 3 kapal untuk melawan kita. Lantas, mereka akan melalui jalur perairan tuanku, di mana terdapat pohon-pohon yang besar. Jika tuanku izinkan, perintahkan kami untuk memotong pohon-pohon itu, tuanku. Untuk apa pohon-pohon itu? Pohon-pohon itu akan kami tebang, tidak sampai putus. Kami ikat pohon itu ke pohon di sekitarnya. Ketika kapal mereka lewat, maka tali pengikat pohon itu pun akan kami potong dan akan menimpa kapal-kapal mereka, tuanku. Spil geen tijd. Nu vallen we koning van de rotsen de Rotsenaar. Mendengar kabar bahwa Belanda akan melakukan penyerangan, ternyata ada beberapa pihak yang membantu Sultan Daulat dalam perlengkapan amunisi dan persenjataan. Bantuan yang pertama dari penghulu kampung Singgelit di Tapanuli atas perintah Sisingamangaraja 12. Kemudian bertongtong bantuan Mesiu dan Meriam dari Raja Trumon dan juga kerajaan Galagala di Porsea yang membuat Sultan Daulat semakin yakin berjuang melawan Belanda. Melalui Sungai Singkil menuju Leisoraya sampai di Pelabuhan Rundeng, pasukan Belanda berbelok ke arah kanan. Melihat pasukan Belanda datang, Sultan Daulat dan kawan-kawan bergegas memotong pohon yang ada di sekitar. Benar saja, rencana dari Siti Ambia berhasil. 40 orang serdadu Belanda pun mati tertimpa pohon. Tidak terima dengan kenyataan, Kapten Kohler pun marah besar. Sultan Daulat, Koning, Antalen. We moeten de troepen opsplitten. Sommigen het water, sommigen het warm. Untuk de twee genomen het weken. Setelah melakukan perencanaan yang sangat matang, Kapten Kohler beserta para serdadu melakukan serangan kedua ke kerajaan batu-batu. Sedangkan di sisi lain, Sultan Daulat dan para pasukannya juga bersiap untuk menerima kedatangan pihak Belanda dengan berbagai kekuatan. Tuanku, izinkan aku mengatasi mereka yang berada di depan benteng bersama Sahal dan Panglima Sola. Saya siap menebas Belanda, Tuan. Begitu juga saya, Tuan. Baik, tapi ingat teman, jangan ceroboh. Jika tenagamu sudah memudar, mundur. Allahu Akbar. Laten we ze vernietigen. Doorgaan. Panglima Saman bersama para laskar yang berilmu kebal pun berjuang sekuat tenaga mengibas-ngibaskan pedangnya hingga banyaknya serdadu yang berjatuhan bersimbah darah.
Berjam-jam perang berlangsung hingga akhirnya Panglima Saman lupa jika ilmu itu hanya membuat kebal tubuhnya, bukannya tenaganya. Ketika tenaganya habis, Panglima Saman tersungkur dan kemudian dibawa oleh pasukan Marsose. Jadi, semua orang di Batu-Batu meninggal, Paman. Panglima Saman, Panglima Sola, dan Panglima Sahal meninggal, Pra. Yang lain? Panglima Sitiambia lari ke dalam goa, Pra, karena dikejar oleh pasukan Belanda yang sangat banyak jumlahnya. Ia tidak takut, Pra, tapi ia tidak mau mengorbankan masyarakatnya. Benar, Panglima Sitiambia lari ke dalam gua karena sadar pasukan Marsose hampir 6 kali lipat dari biasanya yang mengejar mereka dengan menggunakan senjata. Ia lari bukan karena takut, tapi karena melindungi warga Batu-Batu. Hingga suatu hari, ada orang pribumi yang memberitahu Belanda tempat Panglima Sitiambia bersama pasukannya bersembunyi dari Belanda. Mendengar hal tersebut, Belanda pun mengutus ratusan serdadu untuk menangkapnya. Sitiambia yang menyadari akan kedatangan lawan, ia pun menumpukan ranting kayu di mulut goa, kemudian menampakkan diri. Tak satu pun peluru Belanda mempan menembus tubuhnya. Begitu Belanda berada di mulut goa, Sitiambia pun melemparkan api sehingga puluhan serdadu terbakar. Akan tetapi, karena banyaknya jumlah serdadu, serangan tak terbendung, mereka menerobos ke dalam gua. Terus, Paman? Panglima Sitiambia dan pasukannya pun syahid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eits, tapi masih ada, Pra, dari mereka yang hidup, seperti Sultan Daulat Sambo, Panglima Said, Panglima Kimpa, beserta beberapa pengikutnya yang terus berdiri berjuang melawan Belanda dengan kuat Sultan. Wah, benar-benar luar biasa ya perjuangan Sultan Daulat Sambo dan Sitiambia ya, Paman. Iyalah, Pra, mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Tetapi, kok nama mereka nggak dikenal, Paman? Ceritakan, Pra, ceritakan, supaya sejarah lama yang terkubur tidak hanya dikenal, tapi juga dikenal. Singkil endah kota matua, suku budaya oge tondeng terhidah. Aceh singkil endah mendek kotanya, perkaumannya oge tondeng terjaga. Pulau banyak endah di Aceh singkil, indah pulaunya indah kue karangna. Sekata sepakat ini slogan kita tanamkan oge bagai sateta. Mari lestarikan budaya kita, lindungilah cagar budaya Indonesia. Beragam suku bangsa dengan